Oke guys, sebelum videonya lanjut, gue cuma pengen menginformasikan bahwa untuk para subscriber gue ya, meskipun sedikit, untuk para penonton setia gue, tolonglah untuk subscribe di channel gue satunya, karena di channel ini gue sudah kena pelanggaran 2 kali dan takutnya sekali lagi itu gua channelnya sudah terhapus. Jadi kalian bisa subscribe atau tunggu di channel satunya gitu ya. Oke, gue pengen menginformasi itu aja. Mungkin gue juga bakalan upload di channel itu gitu kalau misalkan channel ini benar-benar nanti kena pelanggaran lagi gitu. Oke, terima kasih dan lanjutkan. Sebelumnya bagi kalian nih yang mau join grup di Telegram, bisa ya langsung klik linknya, nanti gua taruh di deskripsi juga. Di sini di komunitas ini, di grup Telegram ini, kita bakalan bahas-bahas seputar Lucky-Sem, Reality Quest ataupun Boruto ataupun manhwa dan manga lain-lainnya gitu ya. Bisa kita bahas dan nanti kita bakalan jadikan video ya. Jadi kita bakalan bahas lah di grup ini serame-ramenya biar setiap update episode terbaru atau chapter terbaru kita bisa bahas bareng-bareng di komunitas ini. Oke, terima kasih dan lanjutkan videonya. Oke, balik lagi bersama gua Pinkman, dan kali ini kita bakalan bahas Reality Quest lagi chapter terbaru ya, chapter 147. Bagi yang nanya kenapa minggu kemarin gak upload Reality Quest, itu karena libur ya chapternya, jadi dia baru upload lagi di minggu sekarang, jadi minggu kemarin itu libur. Oke, gak usah berlama-lama lah ya, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go! Oke, jadi chapter dibuka dengan anggota Borame yang lagi renovasi toko makanan Sehi. Terus Doan mau tahu tentang Daebujin. Sion ngasih tahu kalau Daebujin itu nggak ada bedanya sama mantan representatif lainnya. Tapi ada 2 hal yang aneh tentang orang-orang yang dihabisi sama Daebujin. Yang pertama, dia ngebuat mereka lumpuh biar nggak bisa bertarung lagi. Yang kedua, mereka nyebut Daebujin itu pakai kata berbeda daripada kata kuat. Terus panel pindah ke Daebujin yang bilang kalau dia udah tahu banyak hal tentang Doan. Dia pikir kalau Doan itu nggak bakal jadi ancaman. Tapi sekarang Doan ngelakuin kekerasan, jadi dia nggak bisa ngebiarin gitu aja. Terus dia mau nyamperin Doan, tapi badannya nggak muat, jadinya dia lewat jalan lain. Pas Doan mau ngejar Daebujin, tiba-tiba memori ayahnya Doan aktif. Ayahnya Doan sama Kimiana mau ngecek batu bara. Di tengah jalan mereka ketemu lagi sama Daebujin, tapi kali ini dia sama nenek-nenek. Nenek ini ngucapin makasih ke mereka, soalnya berkat mereka yang bagi-bagi batu bara, musim dingin ini bakal jadi damai. Kimiana yang semangatnya itu ngomong gini, tenang aja nek, kita bakal tanggung jawab buat cinta dan damai, dan bakal ngelolanya dengan baik. Terus si nenek ini yang kayak kata damai itu untuk diciptakan, bukan dikelola. Habis itu, Daebujin sama si nenek ini pergi sambil ngucapin makasih ke mereka. Balik lagi ke Daebujin yang hancurin tembok. Terus dia nyerang Doan terus-terusan. Doan bilang kalau ini bukan nyiptain kedamaian, tapi jelas kekerasan. Daebujin jawab kalau jangan samain Doan sama dirinya, karena dia itu berbeda dari Doan. Terus panel pindah lagi ke Kang Sehon yang bilang ke Sion kalau dia khawatir sama Doan. Sion juga sama, kalau dia khawatir sama Doan. Terus panel pindah lagi ke Doan yang balik nyerang Daebujin, sambil bilang kalau dia nggak peduli, karena dia juga berbeda dari orang lain. Dan chapter pun habis. Oke, jadi ya itu chapter kali ini habis ya. Seperti biasa, khasnya Reality Quest, chapternya singkat banget ya. Udah mana minggu kemarin libur, sekarang ada chapter baru minggu ini tapi singkat banget ya. Jadi mungkin untuk pembahasannya juga gue bakalan sedikit banget gitu. Jadi yang pertama yang pengen gue bahas itu adalah mungkin Daebujin jadi gitu nih karakternya jadi begini itu ada pengaruhnya sama si nenek ini gitu ya, yang ada di memori atau flashbacknya ayahnya Doan gitu. Jadi mungkin karena si neneknya ini bilang kalau kedamaian itu bukan dikelola tapi diciptain gitu ya. Nah, bisa jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu si neneknya benar ngatainnya begitu, tapi caranya itu emang bener juga. Yang kedua ini si Daebujin ini nangkep omongannya itu memang benar dibuat, tapi caranya salah. Ngebuat kedamaiannya itu pakai cara yang salah gitu. Jadi pengaruh besar karakter si Daebujin ini ada pada si nenek ini gitu. Nah, gitulah, ngerti lah ya maksud gua. Nah, yang kedua itu yang pengen gue bahas adalah jadi apa hubungannya nih dari memori bapaknya si Doan sama Daebujin ini. Mungkin ya ini baru berteori aja, kita lihat ke depannya apakah benar apa enggak, apa ceritanya lebih make sense lagi gitu ya. Mungkin si Daebujin ini dia ini kesel sama bapaknya Doan itu karena ketika si Daebujin ini lagi ngeciptain kedamaian ya dengan cara yang kekerasan, dengan cara yang salah ini. Nah, contohnya misalkan kayak yang di penjara itu suka bertarung atau segala macam keributan. Jadi si Daebujin ini di wilayah itu, di lingkungan itu kayak pengen ngehentiin orang-orang yang ngebuat
ngebuat onar gitu, yang ngebuat masyarakat jadi nggak tenang gitu. Jadi dia ngebuat mereka semua itu lumpuh gitu ya, dengan cara yang salah itu buat kedamaian gitu. Tapi di sini mungkin si bapaknya Doni kayak suka ikut campur gitu ya. Jadi kebanyakannya karakter-karakter kayak bapaknya Doni orangnya suka ikut campur gitu. Jadi si Daebuji ini kesel gitu atau gimana sama bapaknya Doan. Jadi mungkin ada sangkut pautnya juga, makanya dia mau ya ngebuat rencana untuk ngebuat kecelakaan bapaknya Doan sampai meninggal. Itu mungkin itu ya hubungannya sama si bapaknya Doan gitu. Jadi dia ikutan ngerencanain sama Joker sama ketua dewan bullying, mungkin begitu ya. Jadi gue berteori itu si Chon Min-yeol itu ngerencanain kecelakaan si bapaknya Doan itu ngelibatin mantan representatif ini, mulai dari Joker, Daebujin. Nah tinggal si Mata Sipit sama Shin Woo-ju gitu. Kemungkinan begitu ya. Nah, prediksi chapter depan ya, harusnya itu udah kalah nih si Daebujin itu ya. Pertarungannya sudah selesai, harusnya begitu. Kayak si Joker aja kan. Si Joker aja itu kalau nggak salah chapter awal itu, maksudnya chapter awal ketemu itu cuma kayak ketemu. Terus yang kedua gulet tipis-tipis sambil ada flashback bapaknya. Nah yang terakhir itu yang ketiga udah kalah gitu si Jokernya gitu. Kemungkinan ini juga harusnya udah ya, chapter depan harusnya si Daebujin udah kalah. Chapter pertama tuh yang kemarin gitu, chapter kedua ini. Nah harusnya besok nih atau chapter depan itu selesai gitu. Jadi pertarungannya beres gitu. Entah Doan yang menang atau Daebujin yang menang, tapi harusnya pasti kekuatan MC lah yang menang gitu. Oke lah guys, mungkin untuk pembahasan Reality Quest sampai segini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu channel ini. Dan jangan lupa untuk support gua dengan cara sesimpel mungkin dengan subscribe ya. Oke lah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.